Hai, ketemu lagi bersama saya, Dayu. Bali itu sangat terkenal dengan pariwisatanya. Dan semenjak adanya pandemik COVID-19 ini, sektor pariwisata Bali seperti halnya sektor yang lain mengalami keterpurukan. Tapi di bulan Juni ini kami para pelaku pariwisata di Bali mulai mempersiapkan new normal, walaupun kami sendiri belum tahu kapan pariwisata Bali akan bisa dibuka kembali. Nah, sambil menunggu pariwisata Bali dibuka, saya akan memberikan kalian tips. Ini tips liburan ke Bali, terutama tips untuk liburan ke Nusa Penida. Jadi Nusa Penida itu 3 tahun terakhir ini sangat favorit sekali, sangat terkenal. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang berdatangan ke Nusa Penida ini hampir setiap harinya. Jadi Nusa Penida itu adalah pulau kecil yang letaknya itu di bagian tenggara Pulau Bali. Dan untuk menuju ke Nusa Penida itu kita harus menggunakan boat atau bisa juga menggunakan helikopter. Nah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa tips sebelum kalian berlibur ke Nusa Penida. Jadi jangan dilewatkan video ini, stay tune, dan jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Tips yang pertama, kalian harus menentukan waktu berkunjung ke Nusa Penida. Jadi waktu berkunjung yang terbaik ke Nusa Penida adalah dari bulan April sampai bulan Oktober. Dan kalau bisa itu hindari di bulan Juni, karena di bulan Juni itu anginnya itu kencang. Jadi kalau kalian naik boat itu ombaknya bisa tinggi dan perjalanannya mungkin akan lebih lama daripada di bulan-bulan yang ombaknya tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk kalian yang datang ke Nusa Penida untuk menyelam, itu datang di bulan September sampai November, karena di sana spotnya akan lebih bagus di bulan September sampai November. Kemudian kalau kalian ingin melihat ikan mola-mola, itu datanglah di bulan Juli dan Agustus, karena ikan mola-mola akan lebih banyak muncul di periode bulan Juli dan Agustus. Dan jika kalian ingin mengunjungi Bukit Teletabis, datang di musim penghujan, yaitu antara bulan Desember sampai Februari. Karena kalau kalian datang di musim kemarau, tentu saja kalian tidak akan bisa melihat pemandangan Bukit Teletabis. Tips yang kedua, kalian harus membuat agenda terlebih dahulu atau membuat program terlebih dahulu. Jadi kalian harus tentukan berapa lama kalian di Nusa Penida, apakah 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Tempat wisata di Nusa Penida itu biasanya dibagi menjadi 2, yaitu bagian barat dan bagian timur. Nah, di bagian barat itu tempat wisatanya ada Kelingking Beach, kemudian Angel Billabong, Broken Beach, dan Crystal Bay. Kemudian di bagian timur itu ada Gua Giri Putri, kemudian Atu Beach, Diamond Beach, Rumah Pohon, kemudian Pulau Seribu atau Raja Lima. Jadi dengan membuat agenda itu, waktu kalian itu tidak akan terbuang percuma, karena kalian akan tahu kalian akan kemana dan memerlukan waktu berapa lama untuk mengunjungi tempat itu. Nah, jika kalian juga ingin snorkeling di Crystal Bay, sebaiknya kalian berangkat pagi-pagi sekali langsung menuju Crystal Bay, karena di sana juga biasanya sudah disediakan paket. Jadi paketnya itu sudah termasuk boot, perlengkapan snorkeling, dan makan siang. Ini adalah video pemandangan Kelingking Beach, dan di bawah sana kelihatan ikan mola-molanya. Kemudian juga terlihat ada beberapa boot, itu adalah boot yang berasal dari Crystal Bay, yang biasanya mereka itu menggunakan boot untuk snorkeling.
Dan ini adalah Angel Billabong, seharusnya juga turis tidak boleh turun ke bawah. Kemudian ini adalah Broken Beach dan sangat instagramable. Dan yang terakhir ini adalah Crystal Bay. Jadi di sini banyak booth di mana kita akan memulai snorkeling. Tips ketiga adalah memilih booth supaya tidak salah tiba di Nusa Penida. Saya tidak akan membicarakan helikopter karena kalau helikopter itu sudah jelas dia akan mendarat di Sampalan, dan juga kebanyakan juga wisatawan pasti akan memilih fastboat daripada helikopter karena secara harga juga selisihnya akan jauh sekali. Ada 4 lokasi penyeberangan dari Pulau Bali ke Nusa Penida. Yang pertama itu yang sangat terkenal adalah dari Pantai Sanur, kemudian dari Serangan, dari Pantai Kusambe, kemudian dari Padang Bay. Jika ada orang yang mengatakan bahwa dari Pantai Amet itu bisa ke Nusa Penida, saya bilang tidak bisa direct. Jadi dari Amet untuk ke Nusa Penida mereka harus naik mobil terlebih dahulu sampai di Pelabuhan Padang Bay. Setelah itu baru mereka naik kapal feri. Karena sebagian besar wisatawan asing maupun lokal itu memilih untuk tinggal di Bali bagian selatan, jadi tempat penyeberangan favorit itu adalah dari Pantai Sanur. Tetapi buat kalian yang sering mabuk laut, saya menyarankan berangkat dari Pantai Kusambe. Karena kalau berangkat dari Sanur itu ombaknya lebih tinggi dan kemudian perjalanannya lebih lama dibandingkan dari keberangkatan dari Pantai Kusambe. Jadi dari Kusambe itu ombaknya lebih tenang dan waktunya lebih singkat daripada lewat Sanur. Sedangkan pelabuhan di Nusa Penida sendiri ada 3, yaitu Sampalan, Toyepakeh, dan Buyuk. Jadi kalian harus betul-betul teliti di mana fastboat kalian akan tiba di Nusa Penida, akan tiba di pelabuhan mana. Jadi ini saya contohkan ya, fastboat yang berangkat dari Sanur itu misalnya fastboat Dwi Manunggal. Dwi Manunggal itu akan tiba di pelabuhan Toyepakeh. Toyepakeh itu Nusa Penida bagian barat. Kemudian Idola Express. Idola Express itu berangkat dari Sanur dan akan tiba di Sampalan. Sampalan itu di bagian tengah. Kemudian Mola Mola Express. Ini juga berangkat dari Sanur, tiba di Sampalan. Ada lagi Kaspla Fastboat. Ini dari Sanur tiba di Sampalan. Kemudian kalau dari Pelabuhan Tribuana Kusambe itu ada Gangga Express dan dia akan tiba di Pelabuhan Buyuk. Buyuk ini berada di Nusa Penida bagian tengah. Jadwal keberangkatan baik dari Sanur maupun Kusambe itu biasanya dimulai di pukul 7 pagi, kemudian berakhir di pukul 5 sore. Jadi itu biasanya setiap 30 menit atau setiap jam pasti akan ada fastboat yang berangkat dari Sanur maupun dari Pantai Kusambe. Jadi saya hanya membicarakan Sanur sama Kusambe karena 2 tempat ini yang biasanya ramai oleh wisatawan asing maupun lokal untuk keberangkatan dari Bali ke Nusa Penida. Nah, sedikit informasi, jika kalian berangkat dari Pantai Sanur itu sebaiknya kalian pakai celana pendek, karena di Sanur itu untuk keberangkatan fastboatnya itu tidak ada jetty atau ponton, yaitu dermaga apung. Jadi kalian harus nyebur ke pantai untuk naik ke fastboat. Jadi sebaiknya kalian jangan bawa barang-barang yang berat, cukup tas ransel saja, pakai sandal jepit, dan kemudian pakai celana pendek. Jangan pakai celana panjang ataupun rok karena akan susah sekali jika kalian naik fastboat dari Pantai Sanur. Sedangkan jika keberangkatan dari Pelabuhan Kusambe itu akan lebih aman karena di sana ada dermaga apungnya. Jadi kalian tidak perlu basah-basahan, baju kalian aman. Kalian bisa pakai celana panjang dan biasanya dari pelabuhan ini didominasi oleh warga lokal, terutama bagi warga yang ingin bersembahyang di Nusa Penida. Nah, ini pemandangan di Pelabuhan Tribuana di Kusambe. Tips keempat
adalah pemilihan akomodasi atau hotel. Nah, jadi ketika kalian sudah tahu rencana planningnya akan visit kemana saja, sebaiknya kalian juga memilih lokasi hotel sesuai dengan tujuan yang akan kalian kunjungi. Misalnya kalau kalian akan mengunjungi daerah barat terlebih dahulu, sebaiknya di hari pertama juga stay-nya di bagian barat. Jika kalian akan mengunjungi daerah timur, sebaiknya juga hotelnya di bagian timur. Jangan sampai kalian mau mengunjungi daerah barat, hotelnya ada di bagian timur, karena itu akan melelahkan sekali dan waktu kalian itu akan banyak terbuang untuk perjalanan antara barat dan timur. Saya ada beberapa rekomendasi hotel di bagian barat, antara lain itu ada Koko Resort, kemudian Semabu Hill, Semabu Resort, dan Warna Kali. Kemudian di bagian timur itu ada Lempe Jungle, ada La Roja, ada Boga Segara, dan The Angkal Villas. Jadi kalian bisa booking langsung via online atau kalian juga bisa booking lewat travel agent. Saya tidak menyarankan kalian booking on spot ya, jadi go show, karena Nusa Penida itu kan sangat ramai sekali pengunjungnya. Kalau kalian tidak booking terlebih dahulu 1 hari sebelumnya minimal, ditakutnya nanti sampai di sana kalian tidak akan mendapatkan penginapan dan itu akan menyulitkan kalian sendiri. Ini foto saya di Hotel Semabu Resort. Kemudian ini di Adiwana Warna Kali, Koko Resort Penida, La Roja, Boga Segara, dan The Angkal Villa. Tips yang kelima adalah menentukan alat transportasi ketika di Nusa Penida. Jadi ada 2 transportasi yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah naik motor, yang kedua adalah naik mobil. Saya tidak akan mengatakan bahwa naik motor akan lebih baik daripada naik mobil atau naik mobil akan lebih baik daripada naik motor, karena masing-masing ini punya kelemahan dan kelebihannya sendiri. Jadi jika kalian anak muda, kalian sehat, fit, kemudian budget kalian itu sedikit, kalian itu mampu mengendarai motor dengan baik, mampu membaca kompas dengan baik, saya sarankan naik motor adalah pilihan yang tepat. Sedangkan kalian yang ingin nyaman, kalian tidak kuat panas dan debu, kalian ingin menyimpan tenaga kalian, energi kalian lebih banyak, karena untuk menuju ke spot di Nusa Penida ini memang harus memerlukan energi yang lebih. Kemudian kalian tidak bisa mengendarai motor dengan baik, saya sarankan kalian menyewa mobil termasuk driver. Jadi driver ini sekaligus menjadi pemandu wisata kalian. Nah, untuk menyewa motor ataupun mobil kalian bisa lakukan sebelum tiba di Nusa Penida. Dalam artian kalian sudah booking jauh-jauh hari, atau begitu tiba di Nusa Penida, di pelabuhan itu akan banyak yang menawarkan jasa penyewaan motor ataupun juga menyewa mobil termasuk dengan driver sekaligus pemandu wisata kalian, dan harganya juga rasional. Ini adalah perjalanan menuju bagian barat. Jadi kalau mau naik motor mesti hati-hati karena jalan sedikit rusak dan kanan kiri itu ada jurang. Nah, biasanya itu untuk menuju ke tempat wisata selalu ada kemacetan, banyak debu dan panas sekali. Sedangkan perjalanan menuju ke timur lebih menyenangkan, dan ini masih terlihat penanaman rumput laut. Dan jika kita pagi-pagi berangkat, kita juga bisa melihat nelayan yang sedang mencari ikan.
keenam adalah perlengkapan selama kalian tur di Nusa Penida. Jadi kalian jangan lupa bawa topi, kemudian topi atau pasmina, pakai sunblock, kemudian kacamata hitam, sandal jepit atau sepatu gunung, kemudian bawa tas ransel dan air mineral karena di sana itu panas sekali. Jangan sampai kalian dehidrasi selama mengunjungi tempat wisata di sana. Tips ketujuh, jangan lupa kalian membawa uang cash karena di Nusa Penida itu masih jarang sekali ada ATM. Nah, tips yang terakhir adalah jangan lupa kalian harus sehat, badan kalian harus fit, energi kalian harus cukup karena spot atau tempat wisata di Nusa Penida itu harus memerlukan energi yang lumayan besar. Karena untuk menuju ke pantai itu biasanya kita harus turun ke bawah dan kemudian harus naik lagi untuk menuju ke parkiran. Oke, jadi itu beberapa tips dari saya jika kalian ada rencana untuk mengunjungi Nusa Penida setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, bye-bye.